Ya, kali ini kita akan bahas ya eh, materi dasar untuk praktikum tentang gerbang logika. Ya, gerbang logika. Nah, tujuan dari praktikum ini supaya nanti ini ya Anda atau praktikan ini mengenal dan memahami gerbang-gerbang logika serta prinsip kerjanya gitu ya dari masing-masing gerbang logika. Nah, di sini untuk gerbang logika dia adalah pembentuk eh, dasar ya, dasar pembentuk dalam sistem digital ya. Nah, gerbang logika ini beroperasi dalam bilangan biner. Nah, di biner itu hanya ada dua buah nilai, yaitu 0 dan 1 saja. Ya. Jadi hanya ada 0 dan 1 saja di biner, seperti itu. Nah, eh, apa namanya? Di sistem digital ini ada dua gitu ya. Ada dua yang gerbang logika gitu, yaitu gerbang logika dasar dan gerbang logika bentukan. Nah, gerbang logika bentukan ini diperoleh dari susunan gerbang logika dasar. Ya. Nah, yang pertama untuk gerbang logika dasar itu ada AND, OR, dan NOT. Ya. Nah, untuk gerbang AND ini simbolnya seperti ini. Ya, ini simbol yang standar, kemudian ini simbol IEEE nya seperti ini. Nah, untuk gerbang N ini keluaran akan bernilai tinggi ya, keluaran akan bernilai tinggi di sini jika kedua inputnya tinggi gitu ya. Jadi sinyal keluaran akan bernilai tinggi jika semua sinyal masukan di sini A dan B, ini di gambar ini A dan B, ini semuanya tinggi. Maksudnya seperti ini. Jika A dan B-nya 1, maka Y akan bernilai 1. Gitu ya. Selain itu, Y akan bernilai 0. Nah, selain itu seperti apa? Misal A, B-nya 0, Y-nya pasti 0. A-nya 1, B-nya 0, berarti Y-nya 0. Keluarannya seperti itu. Atau misalnya kebalikannya gitu ya. Jadi 01, berarti Y-nya 0, seperti itu. Dan Y ini keluaran ini sinyal keluaran ini hanya bernilai 1 jika AB-nya bernilai 1 ya, 1 di sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk ekspresi booleannya di sini bisa dituliskan Y sama dengan A, kemudian N B seperti ini ya. Ini. Nah, jika yang barusan kita tabelkan, ini bentuknya jadi seperti ini di tabel kebenaran. Nah, ini sebutnya tabel kebenaran ya. Tabel kebenaran untuk gerbang logika N dengan dua masukan ya, seperti ini. Dan 00 11 01 01 ini A nya, ini B nya. Nah, tadi kan Y nya keluarannya akan bernilai tinggi jika A dan B nya bernilai tinggi juga gitu ya, 1 nah berarti di sini saja 1 A nya 1, B nya 1, Y nya 1. Nah, sisanya 0 gitu ya. Nah, kemudian untuk ini menyusun inputnya yang ini ya seperti apa. Nah, ini kan ada dua masukan. Ini untuk inputnya ada dua masukan A dan B ya. Nanti misal Pak, kenapa yang ini 0011, yang ini 0101. Nah, yang ini 2 pangkat 0 ya, kita pakai 2 pangkat 0 untuk yang sebelah sini. Yang ini pakai 2 pangkat 1. 2 pangkat 0 berarti kan 1 ya, berarti selangnya 11 di sini. 0 kemudian 1 lagi, 0 1 lagi. Ini kan selang 1 selang 1. 2 pangkat 0 kan 1. Nah, kemudian yang A ini, nah ini kan ini selangnya 2 ya. Dan 00 1 1. Ini 2 pangkat 1. Jadi kalau misalnya ada 3 masukan di sini ABC, misal seperti itu ABC ya. Misal berarti nanti totalnya ini ada 8. Gitu ya, ada 8 baris. Kemudian nanti si C-nya misal 2 pangkat 0, B-nya 2 pangkat 1 dan si A-nya itu 2 pangkat 2. Jadi nanti ada yang selang 4, selang 2, selang 1.
dan jumlah baris itu 2 pangkat dari masukan. Ya. Seperti ini kan ada 2 masukan, berarti ada 4 baris. Kan 2 masukan ya, berarti 2 pangkat 2. Ada 4 baris. Seperti ini. Ya. 4 baris. Tapi untuk selangnya, selangnya ini, ini. Itu ya. Yang ini inputan yang ini 2 pangkat 0, yang ini 2 pangkat 1. Nah, lihat ini selangnya 1 1 ya, selangnya selang 1 bedanya 1 1. Yang ini 2 2 2 0 0 1 1 gitu ya, seperti itu. Nah, kembali lagi untuk gerbang logika N ini bisa kita dapat gitu ya dari IC TTL 7408, 7411 dan 7421 ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya gerbang dasar ya, gerbang logika dasar OR. Nah, gerbang logika dasar OR yang ini, yang OR. OR ini ya, yang OR. Nah, untuk OR di sini, nah ini prinsipnya jika salah satu masukan bernilai tinggi atau kedua masukan bernilai tinggi, gitu ya, maka keluarannya tinggi. Ya. Misal di A B-nya ada angka 1 saja, gitu ya. Salah satu nilainya keluarannya tinggi, atau A B-nya keduanya bernilai tinggi, maka keluarannya juga pasti tinggi. Ya. Nah, untuk simbolnya ini, ini simbol standar untuk gerbang OR seperti ini. Dan untuk simbol IEEE-nya seperti ini. Ya. Nah, untuk ekspresi boolean disimbolkan untuk OR seperti ini. Yang ini. Ya. Jadi ini nanti dituliskan Y sama dengan A OR B yang ini. Ya. Nah, terkait dengan tabel kebenaran, seperti tadi. Nah, ini ada 2 masukan. Nah, berarti 2 masukan berarti nanti ada berapa baris? 2 pangkat 2 karena masukannya 2, berarti pangkatnya 2 gitu ya. Jadi 2 pangkat 2 4 baris, ada 4 baris. Kemudian yang B-nya berarti nanti yang misal yang B-nya 2 pangkat 0 untuk selangnya ya, selang angka ininya, input masukannya. Kemudian yang A-nya 2 pangkat 1. 2 pangkat 0 berarti kan 1 ya selangnya, berarti 0 1 0 1. Kalau yang 2 pangkat 1 selang 2 berarti 0 0 1 1. Nih. Bedanya 22 kan gitu ya, seperti itu. Tinggal nanti kita isi. Nah, ini prinsipnya sih kembali lagi ke yang tadi di sini. Jika salah satu masukannya bernilai tinggi atau keduanya tinggi, keluarannya pasti tinggi. Nah, berarti di sini yang 0 hanya yang paling atas saja. Ketika A dan B-nya 0 0, Y-nya 0. Sisanya tinggi semua keluarannya. Karena di sini ada 1 ya. Kemudian ini juga ada 1. Nah, itu gerbang logika dasar OR ya. Nah, ini bisa kita dapat ya di IC TTL 7432. Nah, itu untuk yang OR. Nah, selanjutnya gerbang NOT atau inverter. Nah, ini kebalikan ya, prinsipnya kebalikan. Jadi keluarannya, nilai dari si keluaran ini kebalikan dari masukan. Jadi jika masukannya 0, keluarannya 1. Jika masukannya 1, keluarannya 0. Ya, seperti ini gerbang NOT gitu ya, untuk inverter kebalikan. Di gambar di sini bisa kita lihat yang A ini, gambar 23.A yang ini untuk simbol standarnya. Kemudian yang ini simbol IEEE-nya. Ya. Nah, bagaimana ekspresi booleannya? Untuk yang not berarti yang ini Y sama dengan A negasi. Nah, untuk negasi ini boleh dituliskan pakai kutip 1 di sini, gitu ya. Atau misal pakai garis di atasnya di sini. Nah, di A-nya ada garisnya. Ya, di atasnya ada garis negasinya. Boleh seperti itu.
Nah, tipe IC ini untuk gerbang load atau inverter ini itu di TTL 7404 ya. Nanti di praktikum menggunakan Quartus silahkan nanti dicoba gitu ya, ketiga gerbang logika dasar ini. Kemudian yang selanjutnya gerbang logika bentukan. Tadi gerbang logika bentukan itu didapat ya, disusun dari gerbang logika dasar. Nah, apa saja gerbang logika bentukan? Ini ada NAND, kemudian ada NOR, ada XOR, dan XNOR. Nah, untuk gerbang NAND yang ini, nah ini simbol standarnya seperti ini ya. Kemudian simbol bentukannya ini NAND itu not N ya. Jadi nanti artinya di sini untuk NAND sinyal keluarannya itu kebalikan dari N, gitu ya, dari gerbang logika dasar yang N yang tadi. Kenapa? Di sini kita lihat ini gerbang NAND didapat dari gerbang N dan gerbang NOT. Nah, di sini keluaran dari N dinotkan kan gitu ya. Berarti nanti keluarannya itu kebalikan dari gerbang logika dasar N. Kan gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk gerbang gerbang N tadi di awal keluarannya akan bernilai tinggi jika kedua input masukannya bernilai tinggi. Nah, untuk NAND berarti kan kebalikannya. Keluarannya bernilai rendah jika kedua masukannya bernilai tinggi. Seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi, jika kita buat tabel kebenarannya, ini ada input A dan B, kemudian keluarannya yang ini. Untuk Y, tadi kan sinyal keluaran rendah jika semua sinyal masukan tinggi. 1 dengan 1 di sini. Nah, ini kan 1 ya. Yang ini ya, kita buktikan. A-nya 1, B-nya 1. A-nya 1, B-nya 1. Di N keluarannya 1. Kemudian 1 dinotkan keluarannya 0. Ya, tadi kan sudah saya sebutkan bahwa si NAND ini kebalikan dari N. Nah, buktikan lagi sekarang yang ini. A-nya 1, B-nya 0. 1 dengan 0 di N kan 0. 0 dinotkan masuk ke sini ya. Kan 0-nya jadi input untuk yang not ini, dinotkan jadi 1. Nah, begitupun dengan yang lainnya. Nah, ini gerbang logika NAND. Ya, untuk NAND itu disusun dari dua buah gerbang yaitu N dan O. Nah, untuk ini gerbang logika NAND ini bisa kita temui di IC TTL 7400, 7403, 7410, 7420 dan 7430. Seperti itu ya. Nah, berarti ekspresi booleannya juga berubah. Ya, berubah. Di sini kan ada Y, berarti Y sama dengan A di N kan dengan B. Kan ini ya. Di sini sampai sini kan gitu ya. Masih A di N kan dengan B. Nanti hasilnya dinotkan. Berarti nanti semua ini nilai yang ada di sini kan ini sudah ANB ya. ANB nanti dinotkan, berarti kan ANB-nya dinotkan, dinegasikan di sini. Nah, makanya ditulisnya seperti ini. Ya, jadi hasil dari ANB ini dinegasikan. Ya, itu gerbang ekspresi boolean untuk gerbang logika NAND. Ya. Nah, selanjutnya NOR, ya, NOR. Nah, untuk yang NOR ini, NOR, ini simbolnya seperti ini. Nah, ini kebalikan dari gerbang logika OR. Tadi di OR, jika salah satu atau kedua inputannya bernilai tinggi, maka keluarannya tinggi. Nah, karena kebalikannya berarti jika salah satu atau kedua inputannya tinggi, maka keluarannya rendah kan gitu.
Jadi NOR ini kebalikan dari OR. Dari mana? Kita lihat gerbang NOR ini, ini dibentuk dari gerbang OR dan NOT. Jadi hasil dari OR ini dinotkan. Nah pasti berarti kan tadi disebutkan bahwa si keluaran dari NOR ini kebalikan dari OR. Ya. Berarti nanti ekspresi booleannya di sini Y sama dengan didapat dari A OR B. Di sini kan sudah sampai sini A OR B ya. Ini masuk, keluarannya jadi sini ada di sini. Berarti ini hasil dari A diorkan dengan B. Nanti hasil A OR diorkan dengan B ini akan dinotkan kan gitu ya. Berarti nanti kita beri kurung A OR B-nya seperti ini. Tinggal dinotkan. Nah, ini jadi ekspresi boolean untuk NOR. Dan untuk tabel kebenarannya seperti ini. Ketika ada salah satu angka 1 saja di input atau ada keduanya gitu ya. Ini kan 2 input saja ya yang ini ya. Untuk keduanya keluarannya 0. Tapi jika keduanya 0, keluarannya 1. Ya. Nah, ini bisa kita jumpai ini di IC TTL 7402 dan 7427. Itu untuk gerbang NOR ya, gerbang NOR. Nah, selanjutnya untuk XOR atau eksklusif OR ya, XOR. Ini simbolnya standar XOR. Kemudian ini didapat dari ini. Kita lihat di sini untuk XOR sinyal keluaran tinggi ya, di sini dituliskan jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Ya, sinyal keluaran tinggi jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Nah, kita lihat dulu di sini ke tabel kebenarannya. Sinyal keluaran tinggi jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Kita buat tabel kebenarannya, inputnya seperti biasa yang ini, seperti tadi. Ya. Kemudian kita lihat di sini. Tinggi jika masukan keluarannya tinggi jika masukan tingginya ganjil. Yang ini masukan tingginya ganjil ya. Nah, ini berarti nanti keluaran 1. Yang ini juga ganjil. Nah, ini genap ya, 1 ya, ada 2. Berarti keluarannya 0. Yang ini 0 juga pasti 0. Nah, sekarang kita perhatikan bagian ini. Nah, ini. Ya. Nah, ini akan menjadi dasar dari pembuatan ini gambar ini gitu ya. Nah, jadi di sini ada gerbang N. Nah, ini nanti A di-N-kan dengan B, kemudian A di-N-kan dengan B juga gitu ya. Setelah itu di-OR-kan. Ini sum of product gitu ya, sum of product. Nanti belajar, nanti kalian juga nanti ada di teori ya, belajar tentang sum of product atau product of sum. Nah, di sini kita lihat A-nya 0, B-nya 1. Berarti nanti yang di-N kan ini kebalikan ya. Gitu ya. Karena inputannya hanya 2, A dan B saja. Untuk yang pertama, yang ini berarti nanti ada yang dinotkan dan yang tidak ya. Kemudian yang kedua juga sama, B-nya ada yang dinotkan dan ada yang tidak. Ini kan kebalikannya. 1 0, ini B-nya 1, B-nya 0. A-nya 0, A-nya 1. Jadi bisa 0, bisa 1. Makanya jadi seperti ini. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Untuk A itu inputnya bisa 0, bisa 1. Gitu ya. Berarti nanti si A ini berapapun inputnya nanti keluarannya ini bisa 0, bisa 1. Nah, misal inputnya 1 di sini, berarti nanti keluaran yang masuk ke sini 0 kan, ini not ya. Keluaran yang ke bawah ke sini. Nah, ini misal tadi 1 ya, berarti di sini tetap 1. Jadi yang ini 0, yang ini 1. Kan gitu ya. Nih. Misal B-nya sekarang input di B-nya di sini, input di luarnya di sini. B-nya
0 gitu ya, B nya 0, berarti nanti nah lihat garisnya yang ini, B ke sini 0, tapi B yang ke bawah ini dinotkan jadi 1. Nah, ya nanti baru hasilnya di apa namanya, diorkan, nanti menghasilkan nilai ini ya. Dan ini simbol untuk gerbang dasar ini ya, seperti itu untuk yang XOR. Nah untuk ekspresi booleannya bisa dituliskan seperti ini, simbol untuk XOR yang ini ya. Nah ini jadi Y sama dengan A XOR B ya, itu yang XOR. Nah ini bisa kita temui di IC TTL 7486 dan 74136 ya. Kemudian yang selanjutnya ada gerbang NOR ya, XNOR ya, exclusive NOR ini atau XNOR ini. Nah untuk XNOR ini kebalikan dari tadi, kebalikan dari keluarannya, kebalikan dari apa namanya, XOR ya. Kalau tadi XOR kalau misalnya apa namanya, input yang tingginya bernilai ganjil maka keluarannya pasti 1. Kalau di sini tidak gitu ya, di sini sinyal keluarannya akan bernilai rendah jika masukan tingginya bernilai ganjil. Maka kita buat dari statement ini, kita buat tabel kebenarannya. Sinyal keluar rendah jika masukan tinggi berjumlah ganjil, berarti yang ini sudah pasti ya. Nah, yang ini pasti 0. Nah sekarang baru dari sini kita lihat ini yang satunya yang ini ya, keluaran satunya yang ini ya. Ini sama yang ini, berarti yang dua, yang ini dan yang ini, ini jadi dasar nanti tadi pakai apa namanya, untuk rangkaiannya ya, untuk rangkaiannya di sini. Nah nanti A nya bisa 00 atau bisa AB nya bisa 00 atau bisa 1. Nah ini berarti ini nanti di N kan, AB di N kan, AB ini juga di N kan, nanti hasilnya diorkan. Nah di sini bisa kita lihat di sini ya, karena inputnya hanya 2 berarti nanti harus ada yang dibalik gitu ya. Beberapa pun AB nya ini kan nanti harus ada yang tetap dan ada yang dibalik ya. Misalnya sekarang AB nya nilainya 00 di sini ya, 00 di sini 00, berarti nanti inputnya ke sini 00, yang ke bawah ke sini 1 ya. Nah 0 dengan 0 di N kan 0, kemudian yang 1 dengan 1 di N kan 1 sampai sini. 0 dengan 1 diorkan hasilnya 1. Nah yang ini ya. Nah, lanjut sampai ke bawah seperti itu. Nah, untuk simbol standarnya seperti ini. Nah ini bedakan ya, kalau yang tadi ini XOR seperti ini, tidak ada bulatnya ini di depannya. Kalau yang ini ada ya, untuk yang XNOR. Nah simbolnya ekspresi booleannya bisa kita tuliskan seperti ini. Y sama dengan A di XOR kan dengan apa namanya, dengan B ya, kemudian nanti hasil dari XOR AB ini dinegasikan ya, seperti itu. Nah XOR ini bisa kita apa namanya, dapatkan gitu ya. Gerbang ini bisa kita jumpai di IC TTL 74266. Nah untuk membuktikan ya, jika input AB 1011 seperti tadi ya, di setiap gerbang nanti kalian apa namanya, coba ya praktekkan di Quartus, kemudian nanti simulasikan, dilihat waveformnya gitu ya, seperti itu disimpulkan ya. Terima kasih.